give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. Give thanks with a grateful heart. Roperang hari susuin lama karo persolukin molo Tuhan marhakasau mandok hatarai kosau sai saudoi sai saudoi sai saudoi. Mamaruga soluking molo Tuhan kudogaking nang pebalga galumbangin lau makaro posaluking sai daudoi sai daudoi sai daudoi. Jondo solo untuk labu hanya sana naso adong beda pokhas susani terus disinang pardalan lagi ditogu Yesus to see. Simpatana, lolong dua, sohaluga, galumbangi, didiama, haporu sakit, ekon hutia. Jesus jondo solo tulabu karena naso adong beda pokhas susani terus tusinang pardalan lagi ditogu Yesus tusin.
dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai di hatiku, membawa damai di hatiku.
hiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila hujan, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, membangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Amuna sudi amanami do nadami tarlumi ba keluarga Dison ima tubuni amata na jumulo marudulon dahol ina sudi ba hamuna na Dison bukan hari jumulo kami Dison sudi na jongjong Dison. So, saya mengisi waktu, kami kesempatan siang hari pengumuman gereja pekabaran Injil Sungai Air Hidup, di mana sebagai sekjen daripada gereja ini adalah Bapak Gembala Profesor Dr. DM Simanjuntak Besar. Inilah kami sebagian kecil datang dari anggota gereja itu turut berduka cita atas meninggalnya atau dipanggil Tuhan lebih dahulu mertua dari Bapak DM Simanjuntak.
Jadi kami tidak bisa memberikan apa, tapi kita adalah warga atau anak-anak Tuhan. Kami percaya semua anak, bahkan sampai cucu dari Bapak ini adalah kenal Tuhan dan percaya kepada Yesus. Kalau ada peristiwa seperti ini dipanggil Tuhan kekasih kita lebih dahulu dari tengah-tengah kita, sebagai manusia pasti ada merasa sedih karena ada perpisahan. Karena adalah rasa sedih itu, kami turut merasa sedih juga. Dalam keadaan yang seperti ini kami berkesempatan datang untuk memberikan sepatah dua kata daripada firman Tuhan, dan kita berdoa kiranya firman Tuhan yang kami hentak sebentar boleh menjadi sumber kekuatan menghadapi situasi yang seperti ini. Untuk itu kami tidak berbicara panjang lagi. Kami akan ajak semua bernyanyi kalau boleh. Tetapi kalau tidak boleh atau tidak tahu nyanyian ini, boleh kita dengarkan dan kami akan bernyanyi. Kami akan nyanyikan dan saya percaya semua bisa. Oh Yerusalem, kota mulia. Hati
mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, walaupun yang kami hadapi seperti ini. Sebab firman Tuhan berkata kepada kami, di dalam situasi apapun, supaya kami tetap bersukacita. Hal inilah Tuhan, kami berdiri di sini untuk menghentarkan firman Tuhan kepada keluarga, yaitu anak, bahkan cucu, semua sanak dari Bapa yang sudah Tuhan panggil ini, memberikan sepatah dua kata daripada firman-Mu, supaya kami tahu adalah firman-Mu sebagai penopang di dalam kehidupan ini. Tuhan, kalau firman-Mu kami baca dan kami terangkan, firman ini mencangkang dalam hidup mereka, supaya ada senjata mereka menghadapi situasi apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai ruangan ini, bahkan di ruangan di luar ruangan ini, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus melayang-layang dan bekerja Engkau dan berfirman Engkau, pakai hamba-Mu untuk berbicara kepada semua tanpa kecuali. Hiburlah, berikan kesejahteraan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang berduka cita pada saat ini, kami turut juga merasa apa yang keluarga rasakan. Tetapi inilah untungnya bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa kita sudah mendengarkan selalu firman Tuhan, dan pada saat ini inilah mengingatkan kita semua, menguatkan kita supaya kita teguh di dalam iman, bahwa apapun yang terjadi, bahwa semuanya tetap yang terbaik. Kami akan sampaikan sedikit firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahkan ini sudah biasa kita dengarkan. Ini adalah suatu nubuatan yang mengatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itulah yang berbahagia. Jadi kalau pada saat ini kita melihat orang tua yang kita cintai, kalau kami mendengarkan cerita atau memang langsung memang kenyataan bahwa orang tua ini ada di dalam Tuhan, berarti orang tua ini sudah berbahagia. Berarti suatu ada kepastian bahwa orang tua ini tidak mengalami bahaya, tapi dia berbahagia karena dia di dalam Tuhan. Sekarang kita sebagai keluarga,
Kalau terjadi seperti ini, apakah memang kita sudah di dalam Tuhan? Tapi saya yakin semua kita yang hadir pada saat ini, kita sudah percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ini bukan pribadi saya yang mengatakan, bahwa orang tua ini sekarang harus istirahat. Istirahat orang tua ini. Berarti kalau istilahnya orang tua ini dalam keadaan ketenangan sekarang. Dia tenang. Jadi kalau kita berpikir, kalau orang yang tenang istirahat, jangan dia merasa memang kita enggak enak. Namanya lah hidup ini di dalam daging. Kalau berpisah di dalam daging, memang merasa sakit. Tetapi nanti ada masanya. Pertemuan kita nanti pasti di dalam keadaan sukacita, damai sejahtera. Tapi sekarang di dalam hidup kita ini, bagaimana supaya nanti jangan terganggu di dalam pertemuan kita, supaya kita dalam sukacita. Harus kita percaya apa kata Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah di dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau secara pikiran, ya boleh jadi ada kalanya firman Tuhan selalu bertentangan. Tapi kalau orang yang percaya, tetap dia lakukan. Kalau saya lihat sekarang ini, orang tuanya, dan saya lihat semua keluarga, saya bangga. Keluarga ini sudah pengikut daripada Kristus, sudah bertemu dengan Tuhan. Ya kan? Kita berdoa supaya ada kekuatan yang baru bagi kita semua, khususnya bagi ibu, bahkan bagi anak daripada orang tua ini, supaya ada kekuatan yang baru menghadapi ini. Jangan terjerumus kepada yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka kita selalu menyerahkan kepada Tuhan. Setiap acara yang akan dilakukan, kalau tetap percaya kepada Tuhan, maka itu akan diatur nanti tetap menjadi kekuatan yang baru bagi keluarga semua, bahkan bagi semua yang ada pada saat sampai setelah firman Tuhan yang dapat sampai. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, inilah kami anak tebusan-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas lawatan-Mu Bapa di dalam hidup kami, bahkan keluarga yang berduka pada saat ini. Kami percaya Bapa di dalam perkataan-Mu bahwa orang yang mati di dalam Tuhan satu saat akan bangkit dan bertemu di dalam kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, semua yang hadir ini, bahkan keluarga yang berduka pada saat ini, boleh jadi sebentar akan berpisah dengan orang tuanya, tetapi suatu saat Tuhan akan pertemukan sehingga semua merasakan sukacita dan sejahtera. Tuhan, Engkau melihat segala beban yang dihadapi keluarga, bahkan semua famili yang hadir pada saat ini. Tetapi kami tahu Tuhan sanggup menghibur, karena di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Karena bagimu tiada yang mustahil Bapa, semua boleh jadi Engkau buat. Kami yakin Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami, maka Tuhan akan mengadakan yang terbaik. Tuhan, semua acara ini, bahkan selanjutnya sampai selesai Bapa, kami serahkan kepadamu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong semua, setiap jiwa, bahkan keluarga, supaya dapat melakukan seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, karena sungguh Engkau baik. Dan kami aminkan Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan doa kami, karena kami adalah anak tebusan-Mu. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Semua ini kami serahkan
dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah jadi bersama kami. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera pada Allah dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan para Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ketika kami berpisah dengan orang tua kami boleh juga memuji menyembah Engkau karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan kami datang dengan hati yang terdalam untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus semua percaya katakan amin. Kita akan menyanyi bersama Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Well,
kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau setia dan adil. Engkau selalu mengasihi anak-anak-Mu, meski kadang-kadang kami tidak setia kepadamu, tapi Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami merasakan itu Tuhan di dalam keluarga kami. Betapa Engkau lebih mengenal ayah kami dibandingkan kami. Itu sebabnya kami terus bersyukur Tuhan. Kami menghitung berkat-Mu setiap hari yang Engkau berikan pada makan di dalam keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur setiap saat. Kita akan menyanyi satu pujian lagi, Bapa Surgawi. Sering kami tidak menyadari
Kami sering ingin memaksakan keinginan kami. Kami sering memaksakan kemauan kami. Bahkan kami sering memaksamu Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kami inginkan. Ampunkan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami masa-masa sulit, ketika orang tua kami mengalami kesulitan di dalam kesehatannya selama lebih dari 13 tahun Tuhan. Sering kami bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam hidup orang tua kami? Kenapa ini terjadi Tuhan di dalam hidup ibu kami? Kenapa ini terjadi Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami? Tuhan, kami ingin menginginkan kehidupan yang luar biasa di dalam orang tua kami. Ketika dia masuk dalam masa tuanya, kami ingin dia sehat. Kami ingin dia menikmati hidupnya sebagaimana orang lain. Tapi kami tahu Tuhan, itu adalah keinginan kami sendiri. Karena kami menyadari betapa ayah kami juga, Tuhan tahu rencana Tuhan. Oleh karena tidak sedikit pun dia pernah menyalahkan Tuhan. Tidak pernah sekalipun dia mengeluh kenapa itu terjadi. Karena dia mengucap syukur setiap saat. Kami diajari oleh hidupnya. Dia terada bagi kami Tuhan untuk tidak mengeluh atas setiap hal yang dialami. Karena orang tua kami tahu persis bahwa ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Saat ini kami menyadari Tuhan bahwa ini benar-benar terjadi. Selama 13 tahun ketika orang tua kami mengalami masa sulit, saat itu adalah saat yang terindah di dalam hidupnya. Kami melihatnya Tuhan, anak-anakmu tidak pernah melakukan hal yang indah sebelumnya. Namun ketika dia masuk dalam hal sulit, kami sendiri menunjukkan kasih kami. Walaupun sebenarnya kami ingin lebih lagi, ingin lebih banyak lagi yang kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan sendiri mengajar kami untuk bisa mengerti rencana Tuhan. Walaupun semuanya kadang-kadang tidak bisa diterima oleh akal pikiran kami. Tapi saat ini Tuhan, di dalam kesedihan, biarkan kami terus memuji menyembah Engkau. Kami terus berharap kepada-Mu. Karena firman-Mu berkata, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena firman-Mu berkata, pengharapan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Karena firman-Mu berkata, ketika kami berharap kepada-Mu ada kekuatan baru yang diberikan kepada kami. Ketika kami berharap kepada-Mu, firman Tuhan berkata, ada sukacita yang akan ditambahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami biar kami bergantung kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami, ajarkan ibu kami, ajarkan kami semua untuk selalu berharap kepada Tuhan saja. Karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan apapun keadaanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Karena Tuhan Yesus setia di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah sahabatnya. Kita adalah anak-anak. Kita adalah kekasihnya. Oleh karena itu, mari kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus setia.
Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudara-saudara terkasih, di dalam kesedihan, di dalam tekanan, di dalam kekecewaan, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjagakan jiwa kita. Oleh karena itu, mari kita tetap setia kepada-Nya. Saya akan membacakan satu firman Tuhan bagi kita semua, bahwa Tuhan itu baik. Firman Tuhan yang barangkali sering kita dengar, tapi firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa jalan-jalan di depan adalah jalan-jalan yang indah kalau kita setia bersama Tuhan. Mazmur 23, Daud berkata, ketika dia ada dalam tekanan, ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, ketika dia mengalami kesulitan, tapi dia memuji Tuhan, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi gembala bagi kita. Dan kita semua di sini juga percaya bahwa Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau. Dia akan menyediakan kepada kita air yang tenang, yang menyejukkan, air hidup yang menghidupkan roh kita, jiwa kita. Dan Dia akan menuntun jalan kita. Percaya bahwa hari-hari ke depan adalah hari yang indah. Mari kita tidak melihat ke belakang lagi, tapi kita maju ke depan, sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang kita melalui. Sebelum kita menyanyikan satu pujian terakhir, saya mengundang barangkali di antara kita dan menyampaikan sesuatu. Baru kiri. Terima kasih Tuhan berdoa ini walaupun kita bersyukur, kita berminta untuk terhadap segala ya memang ada 13 tahun apa yang terakhir kita sudah terbaik dan saya sudah mempersiapkan
kita semuanya bahwa dari itu contoh harus dalam kesakitan, dalam kesesatan, dia bersyukur dan dia selalu memuliakan Tuhan. Ini dia sepanjang anak-anaknya mempersiapkan hati, mempersiapkan diri ke suatu waktu akan berpisah. Ini yang merupakan kisah Tuhan pada kita, bersyukur dan semangatnya adalah bahwa ayah selalu yang damai dengan anaknya, anaknya harus saling mengasihi, tidak ada atau berpisah apapun yang disampaikan, bahwa apa yang kita berikan kepada kita semua, tentunya menantunya bahwa kita semakin saling mengasihi. Juga kepada guru juga berbeda, terima kasih yang sudah datang untuk hadir. Biarlah dan bisa teratur pada kita saling mengasihi, kita saling mendoakan, saling menegur. Demikian itu juga yang diinginkan untuk menjaga dulu untuk saling mengasihi. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih.